mempresentasikan materi tentang Koperasi Indonesia dan perekonomian negara-negara ASEAN. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu konsep dasar IPS SD. Perkenalkan, saya Valenta Arniati dengan NPM 2410326. Saya akan menjelaskan materi tentang Koperasi Indonesia. Saya Theodora Filianti Lulur dengan NPM 2410323. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang Koperasi Indonesia. Saya Antonia Purnama Yakoba dengan NPM 2410324. Saya menjelaskan materi tentang perekonomian negara-negara ASEAN. Perkenalkan, nama lengkap saya Delsin Yusif, NPM 2410329. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian negara-negara ASEAN. Selamat sore adik-adik. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang koperasi di Indonesia. Yang pertama, pengertian dari koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Yang berikut, pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau status ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Yang kedua, menurut Arifinal, koperasi adalah suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Monker, koperasi adalah organisasi berasaskan tolong-menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Yang berikut, sejarah singkat koperasi di Indonesia menurut Raharja pada tahun 2020. Koperasi lahir di Indonesia melalui konferensi koperasi pertama pada 12 Juli 1940 di Tasikmalaya. Gerakan ini terinspirasi dari nilai gotong royong dan kebersamaan tradisional masyarakat Indonesia. Sejak saat itu, koperasi menjadi instrumen penting untuk memberdayakan ekonomi rakyat dan menciptakan kesejahteraan bersama di berbagai sektor. Yang berikut, prinsip-prinsip dasar koperasi menurut tabungan pada tahun 2017. Yang pertama, keanggotaan terbuka. Siapa saja dapat bergabung tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau latar belakang. Yang kedua, pengelolaan demokratis. Setiap anggota memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang ketiga, partisipasi ekonomi. Anggota berkontribusi secara adil dan menerima manfaat sesuai dengan tingkat partisipasi mereka. Yang berikut, peran koperasi dalam perekonomian nasional menurut Adam pada tahun 2014. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Koperasi menyediakan kesempatan kerja bagi jutaan masyarakat, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan keuangan jasa. Mikro. Yang kedua, pemberdayaan UMKM. Koperasi membantu usaha kecil menengah untuk berkembang melalui akses, modal, pelatihan, dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Yang berikut, jenis-jenis koperasi di Indonesia menurut Arifin pada tahun 2020. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Menyediakan lapangan keuangan untuk anggota dengan bunga yang terjangkau dan proses yang transparan. Yang kedua, koperasi pertanian. Mendukung petani dalam hal penyediaan benih, pupuk, dan akses ke pasar untuk hasil panen. Yang ketiga, koperasi konsumen. Menyediakan barang kebutuhan dengan harga lebih murah melalui pembelian bersama dalam skala besar. Yang ketiga, koperasi produksi. Memfasilitasi produksi bersama dan pemasaran produk kerajinan dan industri kecil anggota. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan manfaat bergabung dengan koperasi.
Baik adik-adik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang Koperasi Indonesia pada slide yang ke-6, yaitu tentang manfaat bergabung dengan koperasi menurut Suryani tahun 2015. Manfaat bergabung dengan koperasi itu yang pertama, akses modal lebih mudah. Maksudnya di sini, anggota dapat meminjam dengan bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan formal. Misalnya, seorang pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya, dia berusaha untuk meminjam uang di koperasi karena bunganya lebih rendah ketimbang yang meminjam uang di bank yang bunganya lebih besar. Maka demikian usahanya dapat berjalan dengan lancar karena beliau sudah meminjam uang di koperasi. Manfaat yang kedua yaitu harga lebih kompetitif. Harga lebih kompetitif ini maksudnya pembelian kolektif memungkinkan anggota mendapatkan harga yang lebih murah untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, sekelompok petani yang bergabung dalam koperasi ingin membeli pupuk secara bersamaan, maka mereka akan mendapatkan harga yang murah karena mereka berada dalam kelompok koperasi ketimbang orang yang membeli pupuk secara individu tetapi harganya lebih mahal. Manfaat yang ketiga adalah jaringan bisnis luas. Artinya, anggota dapat memperluas jangkauan pasar dan berbagai pengalaman dengan pengusaha koperasi. Misalnya, ada seorang pengrajin batik yang ingin memasarkan produknya dengan bergabung dengan koperasi-koperasi sehingga kerajinan yang dia buat tersebut bisa dipasarkan dengan lebih luas sehingga ia mempunyai pengalaman pasar dengan jangkauan yang luas di daerah manapun. Baik, penjelasan yang berikutnya yaitu tentang tantangan yang dihadapi koperasi. Di sini ada dua tantangan yang dihadapi koperasi, yaitu ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal yaitu dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, manajemen terbatas. Artinya, kurangnya pengetahuan profesional dalam pengelolaan bisnis. Misalnya, koperasi sekolah jadi rugi karena pengurus tidak tahu cara membeli barang yang laku untuk dijual. Tantangan yang kedua yaitu partisipasi anggota rendah. Artinya kurang aktifnya anggota dalam kegiatan koperasi. Misalnya koperasi sepi karena teman-teman sekolah tidak membeli barang yang sudah disiapkan, melainkan teman-teman sekolah membeli barang atau membeli jajan di luar sekolah. Terus tantangan yang ketiga adalah transparansi keuangan, artinya sistem pencatatan yang masih sederhana dan kurang akuntabel. Contohnya, uang koperasi jadi hilang karena tidak ada catatan kelas atau kurangnya catatan tidak jelas. Tantangan yang kedua yaitu adalah tantangan eksternal. Tantangan eksternal juga dibagi menjadi 3, yaitu ada persaingan bisnis, akses teknologi, dan regulasi yang kompleks. Pada persaingan bisnis itu artinya kompetisi ketat dengan perusahaan swasta berskala besar. Misalnya, koperasi kesulitan menjual barang karena toko lain menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Tantangan yang kedua yaitu adalah akses teknologi. Artinya, kesulitan dalam adopsi teknologi digital. Misalnya, koperasi tidak bisa berjualan online, jadi kalah dengan toko-toko yang sudah punya aplikasi besar, misalnya seperti Shopee ataupun aplikasi-aplikasi lain. Tantangan yang ketiga yaitu adalah regulasi yang kompleks. Artinya, beban administratif dan kepatuhannya yang memberat. Contohnya, koperasi kesulitan mendapatkan izin usaha karena aturannya terlalu rumit. Yang berikutnya adalah tentang peluang pengembangan koperasi ke depan. Yang pertama, digitalisasi layanan. Artinya, implementasi aplikasi digital untuk memudahkan transaksi anggota dan meningkatkan operasional koperasi. Misalnya, koperasi membuat aplikasi pinjaman online, jadi anggota bisa pinjam uang tanpa perlu datang ke kantor koperasi. Yang kedua adalah ekspansi pasar global. Artinya, memanfaatkan perdagangan digital untuk menjual produk koperasi ke pasar internasional dan meningkatkan nilai tambahan. Contohnya, koperasi sekolah menjual makanan dan minuman kekinian yang disukai anak-anak, misalnya seperti SD atau camilan-camilan lainnya. Terus, misalnya contoh yang lain, koperasi menyediakan layanan internet atau kursus online untuk meningkatkan keterampilan anggota. Peluang yang ketiga yaitu adalah
diversifikasi produk. Artinya, mengembangkan produk dan layanan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern dan generasi muda. Misalnya, koperasi pengrajin menjual produknya ke turis asing melalui website ataupun platform yang tersedia. Contoh yang lain yaitu koperasi petani kopi menjual biji kopi berkualitas tinggi ke misalnya ke restoran-restoran yang terkenal. Peluang yang keempat yaitu kolaborasi strategis. Artinya, bermitra dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem koperasi di Indonesia. Misalnya, koperasi sekolah bekerja sama dengan toko buku untuk menyediakan buku pelajaran dengan harga yang terjangkau. Contoh lainnya, koperasi petani bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan pelatihan dan bantuan modal. Baik, yang berikutnya adalah kesimpulan dari materi tentang koperasi Indonesia. Jadi, adik-adik, koperasi Indonesia adalah fondasi kuat untuk membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Dengan semangat gotong royong dan inovasi yang tepat, koperasi mampu memberdayakan jutaan masyarakat Indonesia. Baik, sekian saja pemaparan materi dari kami tentang koperasi Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman berikutnya untuk menjelaskan materi tentang perekonomian negara-negara ASEAN. Oke, baik adik-adik, pada materi berikutnya saya akan menjelaskan perekonomian negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan wilayah ekonomi dinamis dengan populasi 650 juta jiwa. Negara-negara anggota menunjukkan pertumbuhan ekonomi beragam mulai dari Indonesia sebagai ekonomi terbesar hingga Singapura sebagai hubungan keuangan regional. Yang pertama, Indonesia. Indonesia disebut sebagai ekonomi terbesar ASEAN. Yang kedua, Thailand. Unggul di bidang manufaktur dan pariwisata. Yang ketiga, Vietnam. Vietnam mempunyai pertumbuhan tercepat regional, artinya ekonomi tumbuh paling besar di kawasan ini. Yang keempat, Singapura. Singapura dikenal sebagai pusat keuangan global. Yang kelima, Filipina. Kuat di bidang teknologi dan BPO atau Business Process Outsourcing atau alih-daya proses bisnis. Oke, baik, yang kelima, Filipina. BPD atau Badan Domestik Bruto Filipina diperkirakan sebesar 498 miliar pada tahun 2025. Badan Domestik Bruto per kapita Filipina adalah sekitar 4,400. Sektor utama, jasa dan remittasi, faktor industri, BPO, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi, Filipina mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,7% pada tahun 2024. Yang keenam, Malaysia. Badan Domestik Bruto Malaysia diperkirakan sebesar 445 miliar pada tahun 2025. Badan domestik per kapita Malaysia adalah sekitar 13,100. Sektor utama, manufaktur dan minyak, fokus industri, elektronik dan minyak. Pertumbuhan ekonomi, Malaysia mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,1% pada tahun 2024. Yang ketujuh, Kamboja. Kamboja diperkirakan sebesar 50 miliar pada tahun 2025. Badan domestik bruto per kapita Kamboja adalah sekitar 2,900%. Sektor utama, garmen dan pariwisata, fokus industri, pariwisata. Yang keberikut, pertumbuhan ekonomi. Kamboja mencatat pertumbuhan badan domestik bruto sebesar 6,0% pada tahun 2024. Yang ke-8, Brunei Darussalam. Badan domestik bruto Brunei Darussalam diperkirakan sebesar 16 miliar pada tahun 2025. Badan domestik bruto per kapita Brunei Darussalam adalah sekitar 3.500. Sektor utamanya minyak dan gas, faktor industrinya energi. Pertumbuhan ekonomi, Brunei mencatat pertumbuhan badan domestik bruto sebesar 4,2% pada tahun 2024. Yang ke-9, Laos. Badan domestik bruto Laos diperkirakan sebesar 16 miliar pada tahun 2025. Sektor utamanya pertanian dan pertambangan, faktor industrinya pertanian, dan pertumbuhan ekonomi Laos mencatat pertumbuhan badan domestik bruto sebesar 4,3% pada tahun 2024. Yang ke-10, Myanmar. Badan domestik Myanmar diperkirakan sebesar 65 miliar pada tahun 2025.
Badan domestik bruto per kapita Myanmar adalah sekitar 1,200. Sektor utamanya pertanian, faktor industrinya. Pertumbuhan ekonomi Myanmar mengalami kontraksi ekonomi dengan pertumbuhan badan domestik bruto 1,0% pada tahun 2024. Yang berikut, struktur ekonomi di berbagai negara ASEAN menurut Simanjuntak pada tahun 2019. Yang pertama, Indonesia. Sektor utamanya adalah pertanian dan manufaktur. Badan domestik bruto per kapitalnya 4.500 dan fokus industrinya adalah energi dan minyak kelapa sawit. Yang kedua, Thailand. Sektor utamanya adalah manufaktur dan jasa. Badan domestik brutonya per kapitalnya 7.300 dan fokus industrinya adalah otomotif dan elektronik. Yang ketiga, Vietnam. Sektor utamanya adalah manufaktur dan tekstil. Badan domestik bruto per kapital 3.800 dan fokus industrinya adalah ekspor tekstil. Yang keempat, Singapura. Sektor utamanya adalah keuangan dan jasa. Badan domestik bruto per kapital sangat tinggi yaitu 72.000 dan fokus industrinya adalah keuangan dan perdagangan. Yang kelima, Singapura. Yang kelima, Filipina. Sektor utamanya adalah jasa dan remintasi atau kiriman uang dan pekerja di luar negeri. Badan domestik bruto per kapitalnya 3.600 dan fokus industrinya adalah pariwisata. Yang keenam, Malaysia. Sektor utamanya adalah manufaktur dan minyak bumi. Badan domestik brutonya per kapital 11.400 dan fokus industrinya adalah elektronik dan minyak. Yang berikut, Laos. Sektor utama pertanian. Sektor terutama beras masih menjadi sumber mata pencarian utama bagi sebagian besar penduduk Laos. Yang berikut, pertimbangan sumber daya alam seperti tembaga, emas, dan biji besi memiliki kontribusi signifikasi terhadap ekspor. Yang berikut, Kamboja. Sektor utamanya industri garmen merupakan sektor manufaktur utama dan penyumbangan ekspor terbesar di Kamboja. Yang berikut, pariwisata. Angkor Wat dan demonstrasi wisata lainnya menarik jutaan wisata setiap tahun. Yang ketiga, pertanian. Pertanian terutama beras dan karet masih penting bagi perekonomian Kamboja. Badan domestik bruto pertanian terutama meningkatkan berada di kisaran 1.600 sampai dengan 1.700 USD. Fokus industrinya peningkatan nilai tambahan industri Kamboja berupa meningkatkan kualitas desain dan produk garmen. Pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah Kamboja berfokus pada pengembangan pariwisata yang ramah dan berkelanjutan. Yang berikut, Myanmar. Sektor utamanya pertanian merupakan sektor penting dengan beras sebagai tanaman utama. Gas alam. Myanmar memiliki cadangan gas alam yang signifikan yang diekspor ke negara tetangga. Yang berikut, tekstil. Industri tekstil merupakan salah satu sektor manufaktur yang berkembang pesat. Yang berikut, badan domestik bruto atau per kapita. Myanmar relatif rendah, berada di kisaran 1.200 sampai 1.400 USD. Yang berikut, fokus industri. Pemerintah Myanmar berupaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi dan bibit unggul. Yang berikut, pengembangan infrastruktur. Investasi pada infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan membangkit listrik menjadi prioritas. Yang berikut, pariwisata. Sektor pariwisata memiliki potensi besar
untuk dikembangkan. Oke, baik adik-adik, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan ke teman berikutnya. Baik adik-adik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang perekonomian negara-negara ASEAN di bagian sektor-sektor unggulan dan potensi pertumbuhan ekonomi ASEAN. Yang pertama yaitu manufaktur dan industri yang memiliki nilai 4,0, yang berarti transformasi digital dalam produk menciptakan efisiensi dan nilai tambah di kawasan. Ada beberapa contoh dari manufaktur dan industri ini adik-adik, yaitu pendorongan pertumbuhan. Pendorongan pertumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu basis produksi global. Jadi basis produksi global ini ASEAN diposisikan sebagai basis manufaktur regional yang penting yang menawarkan biaya produksi yang kompetitif dan rantai pasok yang terintegrasi. Yang kedua yaitu inisiatif regional. Inisiatif regional ini adalah dorongan kuat dari pemerintah negara-negara anggota seperti Makin Indonesia yang memiliki nilai 4,0 untuk meningkatkan sektor ini melalui digitalisasi, otomatisasi, dan robotika. Contoh yang ketiga yaitu transformasi teknologi. Transformasi teknologi ini memiliki industri 4,0 yang melibatkan penggunaan teknologi canggih. Untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas produksi. Yang kedua yaitu contoh yang kedua dari manufaktur dan industri yaitu potensi. Potensi di sini artinya peningkatan produktivitas akan membuat produk-produk ASEAN semakin kompetitif di pasar global. Kemudian menarik investasi lebih banyak di sektor otomotif, elektronik, ataupun di tekstil. Sektor-sektor yang kedua yaitu ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan pertumbuhan pesat dengan potensi internet mencapai 70% yang menciptakan peluang startup dan UMKM. Jadi pada bagian yang kedua ini adik-adik, dia memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu pendorong pertumbuhan. Pendorong pertumbuhan mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu basis konsumen. Basis konsumen itu memiliki populasi yang besar dan mudah dengan daya beli yang terus meningkat menjadi pasar yang ideal untuk layanan digital. Yang berikutnya yaitu layanan digital. Layanan digital itu merupakan permintaan untuk layanan teknologi finansial, terutama pasca pandemi. Kemudian sektor-sektor unggul dan potensi pertumbuhan ekonomi yang ketiga yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, destinasi wisata kelas dunia dan konten kreatif menarik miliaran dolar investasi tahunan. Sektor pariwisata ini merupakan tulang punggung ekonomi bagi banyak negara di ASEAN. Sementara ekonomi kreatif menyediakan diferensiasi dan nilai tambah. Ada beberapa contoh dari pariwisata dan ekonomi kreatif yang banyak di negara ASEAN. Yang pertama itu pendorongan pertumbuhan. Pendorongan pertumbuhan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu keanekaragaman budaya dan alam. Daya tarik alam atau warisan budaya
dan masakan yang luar biasa menarik wisatawan global. Kemudian yang kedua itu pemulihan pariwisata. Sektor ini memiliki potensi pemulihan yang kuat dengan fokus pada pariwisata berkelanjutan dan pengalaman otentik. Yang ketiga yaitu ekonomi kreatif. Ini mencakup industri yang didasarkan pada kekayaan intelektual atau biasa kita sebut KI, seperti desain, musik, film, dan kuliner. Kemudian yang terakhir yaitu energi terbarukan dan keberlanjutan. Energi terbarukan dan keberlanjutan ini merupakan energi surya dan biomasa yang mendominasi transformasi energi hijau regional. Jadi adik-adik, maksud dari energi terbarukan dan keberlanjutan ini berfokus pada keberlanjutan membuka peluang besar bagi negara-negara di ASEAN untuk beralih dari bahan bakar fosil. Jadi manfaat dari terbarukan dan keberlanjutan peluang yang nantinya itu dapat melangsungkan keberlanjutan peluang besar bagi negara-negara ASEAN itu yang pertama itu mendorong pertumbuhan. Pendorongan pertumbuhan ini juga dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu komitmen iklim. Komitmen iklim ini menjadi hal besar di negara ASEAN yang menetapkan target dan pengurangan emisi yang ambisius. Yang kedua yaitu potensi sumber daya. ASEAN memiliki potensi melimpah untuk energi matahari, kemudian tenaga air, panas bumi, dan biomasa. Jadi adik-adik, secara keseluruhan dari sektor-sektor unggul dan potensi pertumbuhan ekonomi ASEAN, ini merupakan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang akan didorong oleh sinergi antara sektor-sektor yang dimana digitalisasi oleh ekonomi digital dan keberlanjutan. Baik adik-adik, selanjutnya kita masuk pada bagian tantangan ekonomi regional dan global yang dihadapi oleh ASEAN. Yang pertama yaitu persaingan geopolitik. Tantangan ini muncul dari meningkatnya rivalitas antara kekuatan besar global, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Salah satu dampak dari tantangan ekonomi regional dan global yang dihadapi ASEAN yaitu yang pertama itu dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ketidakpastian perdagangan. Negara-negara ASEAN dapat terperangkap di tengah perang dagang dan tarif yang kemudian mengganggu akses pasar dan menekan pertumbuhan. Yang kedua yaitu fragmentasi teknologi, yang dimana pemisahan teknologi dan standar, misalnya itu dalam jaringan 5G atau semikonduktor, yang memaksa negara-negara ASEAN untuk memilih pihak yang berpotensi memecah rantai nilai regional. Yang terakhir yaitu gangguan investasi. Ketidakpastian politik dapat membuat investor asing lebih berhati-hati dalam menanamkan modal jangka panjang di kawasan ini. Tantangan yang kedua yaitu gangguan rantai pasok. Krisis global yang memperlambat perdagangan dan
meningkatkan ketidakstabilan harga komoditas. Rantai pasok ini, teman adik-adik, merupakan jalur krisis bagi manufaktur dan perdagangan ASEAN. Gangguan pada jalur ini secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yaitu penyebab pandemi dan bencana alam. Peristiwa pandemi dan bencana alam seperti yang terjadi pada pabrik dan pelabuhan secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu konflik geopolitik. Ketegangan di jalur pelayaran utama, misalnya Laut Cina Selatan yang meningkatkan biaya asuransi dan logistik. Penyebab yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Kekurangan global pada komponen penting, misalnya semikonduktor, memperlambat produksi di industri utama ASEAN, yaitu otomotif dan elektronik. Tantangan yang ketiga yaitu kesenjangan pembangunan. Tantangan yang ketiga yaitu disparitas ekonomi antar negara. Tantangan yang ketiga yaitu kesenjangan pembangunan. Disparitas ekonomi antara negara mempersulit integrasi ekonomi ASEAN yang lebih dalam. Meskipun ASEAN tumbuh pesat, terdapat disparitas signifikan dalam tingkat pembangunan, kekayaan, dan infrastruktur antara negara-negara anggotanya, dan bahkan di dalam negara itu sendiri. Misalnya, kesenjangan antara negara itu terdapat perbedaan besar antara negara-negara industri seperti Singapura dan negara-negara yang masih berkembang. Kemudian, kesenjangan dalam negeri, yang dimana perbedaan kekayaan dan kesepakatan antara perkotaan dan pedesaan. Kemudian tantangan yang terakhir yaitu perubahan iklim. Bencana alam dan perubahan musim mengancam sektor pertanian dan infrastruktur regional. Perubahan iklim ini merupakan ancaman jangka panjang yang memiliki dampak langsung dan merusak pada sektor-sektor ekonomi kunci ASEAN. Misalnya itu kenaikan permukaan air laut. Ini mengancam kota-kota pesisir dan penduduk yang ada di negara-negara kepulauan, misalnya Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Kemudian yang kedua yaitu cuaca ekstrim, yang dimana peningkatan frekuensi dan banjir yang merusak pertanian. Jadi adik-adik, kesimpulan dari materi tentang perekonomian negara-negara ASEAN yaitu ASEAN adalah blok ekonomi yang sangat dinamis dengan pertumbuhan yang kuat yang didorong oleh integrasi pasar, populasi besar, dan peran vital dalam rantai pasok global. Meskipun demikian, kawasan ini ditandai oleh keragaman besar dalam tingkat pembangunan dari ekonomi maju hingga berkembang pesat, dan menghadapi tantangan utama yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi internal dan meningkatkan daya saing global secara kolektif. Jadi adik-adik, inti dari materi kita hari ini, ASEAN adalah kekuatan ekonomi yang sedang naik daun, namun masih perlu mengatasi pembangunan untuk mencapai potensi penuh sebagai satu kesatuan pasar. Demikian penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.